Punya usaha bakery atau mau usaha roti? Kalian bisa coba resep soft sourdough cranberry cheese ini. Resepnya simple dan tampilannya juga menarik. Jadi untuk itu, mari kita coba. Siapa tahu bisa jadi menu andalan di outlet bakery kalian. Ayo gas. Jadi untuk pembuatan sourdough itu bahannya kita bagi tiga. Yang pertama ada starter, terus ada bahan utama, dan juga ada bahan filling atau isian. Nah di sini untuk starternya itu terdiri dari tepung protein tinggi, terus ada air, ada sedikit ragi, gula, dan juga garam. Dan untuk bahan utamanya di sini ada tepung protein tinggi, ada gula, telur utuh, terus ada garam, ada mentega, dan tidak lupa juga ada ragi. Dan sini nanti kita untuk adonannya, adonan utamanya kita beri cranberry-nya, terus ada chia seed. Dan untuk isiannya nanti kita pakai cream cheese. Nah, buat kalian yang pengen tahu detail ukurannya, itu nanti sudah kita cantumkan di kolom deskripsi ya. Yang pertama kita akan bikin starternya dulu. Ini tinggal kita campurin aja. Kita masukkan gula, ragi, dan garam. Tinggal campur. Nah, nanti kalau sudah tercampur seperti ini, tinggal kita diamkan 12 jam di suhu ruang dengan keadaan tertutup. Kalau sudah 12 jam, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini starternya udah jadi karena udah kita bikin sehari sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama, kita akan masuk ke proses mixingnya. Kita akan masukkan bahan kering dulu. Ini jadi salah satu tips biar adonannya lebih merata dan cepat tercampurnya. Masukkan tepung, gula, dan ragi instannya. Dan ini akan kita mix sekitar 30 detik. Setelah 30 detik, kita masukkan starternya. Lalu kita masukkan telur. Dan untuk susunya, kita masukkan secara bertahap. Kita masukin lagi susunya. Ini kita langsung habisin aja. Untuk proses mixing yang pertama, itu rata-rata biasanya sekitar 10-15 menit. Setelah 10 menit, kita masuk ke bagian mixer yang kedua, itu kita masukkan mentega dan garamnya. Nah, untuk bagian ini cukup kita mixer sekitar 5 menit, lalu kita tambahkan cranberry dan chia seed-nya. Untuk hari ini, kita menggunakan mixer spiral dengan kapasitas 30 liter. Untuk maksimal tepung itu 8 kg. Setelah 15 menit, ini adonannya sudah tercampur. Lalu kita angkat untuk resting. Dan perlu diperhatikan karena tekstur adonannya itu sangat lengket. Sebelum mengambil adonan, jangan lupa untuk tangan kita diolesin minyak atau mentega terlebih dahulu. Setelah ini, adonan kita resting selama 15-20 menit. Dan jangan lupa saat resting, adonannya ditutup agar permukaannya tidak kering. Sambil kita nunggu adonan, bisa sambil kita bikin fillingnya. Untuk membuat cream cheese-nya, kita pakai keju spread dan kita mix dengan gula halus. Untuk fillingnya, ini sudah selesai, kita mix. Selanjutnya kita akan lanjutkan proses ke scaling dan shapingnya. Nah, untuk tipsnya biar nggak lengket itu nanti kita pakai taburan tepung. Dan yang paling penting lebih bagus untuk ngulen adonan roti itu kita langsung pakai meja khusus bakery. Untuk adonannya kita bagi 160 gram untuk setiap piece-nya. Untuk adonannya ini sudah kita bagi, tinggal masuk ke proses pengisian. Sebelum kita isi, kita lakukan rolling di adonan agar saat proses pengisian nanti lebih mudah. Untuk adonan sudah kita rolling semua.
kita masuk ke bagian pengisian dengan cream cheese-nya. Setelah ini kita akan masuk proses scoring. Jadi scoring ini bertujuan untuk agar pengembangannya maksimal dan ketampilan dia lebih bagus. Setelah scoring, langsung kita masukin ke mesin prover. Untuk proofing, di sini kita pakai mesin proofing. Jadi agar pengembang adonan itu bisa maksimal karena suhu dan kelembapannya bisa terkontrol dengan baik. Untuk proses proofing sudah selesai 20 menit. Sekarang kita akan masuk ke proses baking. Dengan suhu atas bawah 200 derajat, waktu sekitar 17 sampai 20 menit. Nah, ini waktu baking sudah 20 menit. Sekarang kita buka dan angkat. Oke, ini rotinya udah jadi. Kita langsung cobain aja. Kalau dari tampilannya emang cukup menggoda ya, tapi kita rasain langsung. Kejunya cukup banyak. Itu kayaknya masih panas. Jadi untuk kalian wajib banget coba resep ini di rumah, ikuti langkah-langkahnya seperti yang kita lakukan tadi. Untuk resep detailnya bisa lihat di deskripsi, dan semoga resep ini bisa jadi menu andalan di bakery kalian.